Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, our friend? Semoga kalian pada sehat dan selalu bisa melaksanakan aktivitas setiap harinya ya. Oke, kita akan lanjut pembahasan tentang algoritma. Last video, Ustadz have tell you that we find algoritma in our activity, everything. Apapun itu kegiatannya, kita akan bisa menemukan algoritma. But kadang-kadang kita tidak sadar telah melakukan algoritma. Nah, kalau dalam dunia IT gitu kan, algoritma itu biasanya akan sangat berhubungan erat dengan programming. But before we go there, sebelum kita pergi ke sana, saya akan tunjukkan kalau untuk realnya tahap akhir dari sebuah algoritma itu adalah coding. Nah, bagaimana wujudnya? Biasanya akan diwujudkan dengan sebentar. Ini adalah baris-baris kode yang biasanya ada di programming. Nah, ada versi lain, misal kita akan membongkar dari isi sebuah web misal ya. Oke, Ustadz akan ambil salah satu contohnya, itu adalah seperti ini. Ini adalah web portal berita. Nah, kita bisa melihat algoritma dari sebuah web ini, endingnya dalam yang ditulis dalam baris-baris kode itu bisa kita ini bisa klik kanan nggak ya? Nggak bisa klik kanan, friend. Yang bisa klik kanan itu apa ya? Oke, coba kita lihat yang ini deh. Coba yang ini. Nah, yang di bagian ini kalian bisa lihat mulai dari baris HTML ini kemudian sampai ke bawah. Ini adalah baris-baris kode hasil akhir dari sebuah algoritma. Nah, sebelum sampai ke baris-baris kode yang seperti ini, sebelum masuk ke sini, biasanya akan ditulis beberapa tahapan. Salah satu tahapannya itu adalah flowchart seperti ini. Nah, ini adalah notasi. Kita mundur ke belakang. Jadi sebelum ke sini, programmer itu akan mendapatkan sebuah blueprint atau cetak biru, gambaran bagaimana sebuah alur program itu berjalan. Nah, gambaran itu salah satunya diaplikasikan dalam bentuk flowchart. Apakah cuma ini? No. Actually there are many kind untuk menerjemahkan sebuah program. Nah, ini adalah salah satunya. Yang lain itu kita dikenal dengan UML, kemudian notasi-notasi yang lain. Kita tidak usah memusingkan hal itu, tapi satu step before we do this program, kita mundur ke belakang, ini wujudnya, gitu kan. Nah, sebelum ini apa gitu kan? Sebelum masuk ke sini itu ada sebuah step yang sangat sederhana, very simple. Nah, ini mirip dengan instruksi gitu kan, karena memang algoritma itu sebenarnya adalah step-step logik untuk menyelesaikan sebuah masalah, whatever your problem. Nah, contohnya, Ustadz akan di video yang lalu, Ustadz give you some example how to make noodle, right? Nah, kita akan mendokumentasikan. Nah, ini adalah contohnya ketika penulisan sebelum kita masuk ke flowchart ini, biasanya akan ada step yang very simple we do. Contohnya, Ustaz akan kasih contoh adalah algoritma membuat kopi.
Bagaimana cara penulisan algoritma yang paling sederhana? Itu adalah seperti yang kalian bisa temukan di makanan kemasan kalian. Di sana ada ada step-step how to cook, how membuat sebuah misal makanan tadi siap saji. Oke, kita akan praktekkan algoritma membuat kopi. Pertama adalah panaskan air sebanyak bla 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 mililiter atau cc. Baik. Kemudian yang kedua adalah buka kemasan dan tuangkan ke dalam gelas. Nah, di sini kemudian setelah dituangkan, yang selanjutnya adalah tuangkan air ke dalam cangkir atau gelas. Nah, apakah ini udah selesai? Sebenarnya sih udah, gitu kan. Nah, disinilah kelebihan satu orang dengan orang lain, gitu kan. We can find many kind the form of algoritma. Semakin semakin kompleks, semakin detail sebuah algoritma, maka algoritma itu semakin bagus, gitu kan. Contohnya, Ustaz akan lebih lebih detailkan lagi ini. Misal di bagian panaskan air sebanyak bla 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 mililiter atau cc, gitu kan. Kemudian Ustadz akan tambahkan di bagian sini itu adalah panaskan air tunggu sampai sekian menit sampai air panas. Nah, ini akan bisa berlanjut teman-teman sekalian, bisa berlanjut ke step-step berikutnya dan lebih detail, lebih bagus, gitu kan. Nah, sama. Nah, ini adalah sebuah algoritma yang paling sederhana, gitu kan. Nah, ini kalian bisa aplikasikan di kehidupan atau di aspek kehidupan yang lain. Oke, untuk minggu ini kita akan mengerjakan sebuah algoritma yang seperti ini, yang hanya berisi langkah step by step seperti ini. Algoritma paling sederhana, tapi temanya adalah jreng-jreng, apa itu? Mencuci tangan. Nah, ini adalah tema yang akan kita bahas atau menjadi tugas kalian untuk pekan ini. Nah, silakan kalian buat langkah-langkah, step-step how to mencuci tangannya. Nah, silahkan dibuat seperti tadi, seperti algoritma membuat kopi. Semakin detail semakin bagus. Bahannya silahkan kalian diskusikan dengan your parent, your family member, atau kalian searching bagaimana step-step mencuci tangan yang baik atau mencuci tangan yang benar. Oke, seperti itu ya. Kalian nanti akan bisa akses pengiriman tugasnya di Google Class. Dalam video ini atau dalam postingan ini Ustadz sudah sediakan tempat buat pengiriman tugasnya, satu tempat dengan video ini. Oke, silahkan dikerjakan. Oh ya, deadline-nya adalah hari Jumat. Jadi kalian masih bisa discuss with your parent, discuss with your family member. Nah, silahkan didiskusikan, kemudian kalian bikin algoritmanya seperti tadi. Kemudian deadline-nya adalah hari Jumat jam 4 sore. Oke, Ustadz tunggu deadline-nya sampai hari Jumat jam 4. Kalau lewat, bagaimana kalau sudah lewat dari hari Jumat? Atau katakan lagi nih, kalian mengirimkan tugasnya itu jam
hari Jumat jam 4:10 gitu kan, Ustadz akan tetap terima, but your score is not perfect. Oke. Kalau sebelum deadline-nya, yang pasti nilai kalian akan sempurna. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran IT. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan kalian, dan don't forget to keep healthy lifestyle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.